Dalam keadaan apapun, jika Tuhan bersama dengan kami, tenanglah jiwa kami Tuhan. Badai gelombang bisa menerpa, bisa menghadang, tapi Tuhan bersama dengan kami, apakah yang kami akan takutkan? Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Kristus. Tidak kemiskinan, tidak kelaparan, bahkan tidak kematian. Engkau Allah Immanuel, Gembala yang memimpin setiap kami ya Tuhan. Engkau melihat setiap umat-Mu yang datang siang hari ini. Engkau tahu apa yang mereka sedang hadapi. Engkau tahu isi hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar dengan iman hari ini kami berkata, di saat badai, kami tetap tenang sebab Engkau beserta dengan kami. Biar kami menerima damai sejahtera yang sejati itu. Sepanjang ibadah ini ketika kami keluar dari tempat ini, kami mengalami perbedaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Lawat kami kembali dengan firman Tuhan yang kami akan dengarkan siang hari ini. Engkau berbicara kepada setiap kami apa yang Tuhan inginkan. Untuk kami kembali ingat, untuk kami kembali perhatikan. Di hari-hari ini Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan buat semua yang melayani dari volunteers, tim production, tim pujian penyembahan, dancer, diaken, diakonis. Boleh kita berikan tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Sapa kanan kiri saudara, katakan, saya senang duduk di samping orang yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita semua setuju bahwa hidup kita ini ada ujungnya. Yang setuju katakan amin. Ada garis akhir, ada waktu penentuan. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Beberapa orang berpikir kalau dia hidup sudah terlalu tua, dia berpikir Tuhan kayaknya umur sekian sudah cukup. Andai kata Tuhan anugerahkan panjang umur, dia bisa saja letih saudara. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab juga mengingatkan kita bahwa hidup manusia itu 70-80 tahun. Ya, itu pada umumnya. Saya berdoa kita panjang umur semuanya. Yang setuju katakan amin. Sapa kanan kiri katakan panjang umur, panjang umur, panjang umur. Jangan tunggu ulang tahun, katakan panjang umur, panjang umur. Nah saudara kasih Tuhan, tapi mari perhatikan. Alkitab menyebut bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Ya, kita sedang berada pada masa yang disebut hari-hari terakhir. Bahkan bukan satu masa panjang, tapi kita berada pada penghujung dari zaman atau dari hari-hari terakhir itu. Artinya saudara, kita sedang berada pada menit-menit penentuan. Menit-menit terakhir sejarah dunia sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua. Nah, tema saya khotbah hari ini adalah menit akhir yang menentukan. Kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam minggu pertama bulan ini, saudara, injury time atau waktu perpanjangan. Nah, kita sedang berada dalam menit-menit yang menentukan. Dalam sebuah pertandingan, menit terakhir ini bisa akan menentukan hasil akhir. Tiba-tiba ada comeback yang luar biasa dan kemudian orang yang tadinya poinnya rendah tiba-tiba naik. Ya. Apa yang hampir menakutkan penonton, ya, tiba-tiba terjadi pembalikan. Nah, hari-hari ini saudara, kita sedang berada pada menit-menit akhir yang menentukan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ada berapa banyak yang rindu Tuhan segera datang? Boleh lambaikan tangan. Ini sebenarnya pertanyaan yang rada kalau direnungkan agak menakutkan juga kalau tidak siap saudara. Ya, andai kata Tuhan datang. Nah saudara kasih Tuhan, tapi jangan khawatir, Tuhan berjanji bahwa dia akan mengangkat setiap saleh-salehnya. Yaitu setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sebelum kedatangan Tuhan kali kedua dalam doktrin GBI, ya, saya sedikit sampaikan bahwa akan terjadi terlebih dahulu rapture
atau pengangkatan. Jadi ada perjumpaan di udara. Ya, setelah bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, ku ada. Saudara, sebelumnya akan terjadi rapture terlebih dahulu, dan inilah pengharapan mulia kita. Katakan pengharapan mulia. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, harusnya ini merupakan kabar gembira karena setiap hari kita sadar untuk mempersiapkan hari itu tiba. Siapa yang mau selama-lamanya ada di bumi? Siapa yang mau ketika Tuhan datang, saudara akan mendengar berita kehilangan manusia esok harinya? Tidak ada yang mau, saudara. Kita mau sama-sama terangkat. Yang setuju katakan amin. Nah, di tengah-tengah semua berita ini muncul sebuah fenomena baru-baru ini. Kalau saudara cari ya di TikTok, di Google, saudara buat kata kunci, ya sekelompok orang berkumpul menanti kedatangan Tuhan, ya menanti kedatangan Tuhan di hutan. Ya. Baru-baru ini terjadi, saudara, di sebuah negara. Saudara cari saja. Belum seminggu ini. Ya. Karena beberapa orang mengklaim tanggal kedatangan Tuhan. Tapi ternyata di hari yang mereka sebutkan itu Tuhan tidak datang, saudara. Jadi kondisinya sedikit kikuk, saudara, kondisinya sedikit aneh, ya. Dan banyak orang, dan ini bukan peristiwa baru pertama sekali, sebelumnya sering terjadi, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, padahal Tuhan sendiri berkata dalam Matius pasal 24, tidak seorang pun tahu, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Yang setuju katakan amin. Kemudian saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi itu ada hal yang perlu kita sadari untuk membangunkan kita. Bisa saja karena begitu seringnya berita tentang kedatangan Tuhan, atau ada beberapa kelompok yang mengklaim kedatangan Tuhan, mereka berkumpul, ternyata Tuhan belum datang, saudara. Tandanya Tuhan belum datang, kita masih duduk di sini. Nah, saudara kasih Tuhan, bisa saja membuat kita menjadi apatis. Bisa saja membuat kita menjadi lalai dan lengah bahwa Tuhan akan segera datang. Karena begitu seringnya berita tentang kedatangan Tuhan dan kelompok-kelompok orang yang mengklaim tanggal tertentu, dan ternyata tidak terbukti, bisa saja membuat kita akhirnya berkata, Tuhan belum akan datang segera. Masih panjang. Lakukan saja apa yang kau hendak lakukan. Bersenang-senanglah. Karena Tuhan belum akan datang segera. Saudara kasih Tuhan, perlu kita catat, yang paling penting bukanlah kapan waktunya, melainkan apakah kita sudah siap ketika hari itu tiba. Sehingga kita tidak akan berkata, Tuhan masih lama. Yes, no one knows, tidak seorang pun tahu, saudara. Tapi yang jelas, He will coming soon. Dia akan datang segera. Yang setuju katakan amin. Bumi sudah makin menua, saudara. Dan Tuhan mau membawa setiap kita hidup dalam kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Itu dia. Jadi bukan soal kapan, tapi pertanyaan paling penting adalah apakah kita siap bila Tuhan datang. Kedatangan Tuhan bisa dengan dua cara. Secara universal, ya. Semua orang kemudian akhirnya selesai dengan masanya dan menghadap Tuhan. Itu kedatangan Tuhan dalam konteks yang lain, kita yang menghadap Dia. Atau secara khusus seperti nubuat Alkitab, Dia akan datang di awan-awan permai dan terjadi rapture setiap kita terangkat ke sorga dalam pengharapan mulia kita. Kedua hal ini bisa saja terjadi. Dan kita harus waspada, katakan waspada. Ya. Yang muda jangan berkata waktuku masih panjang. Saudara, tua tidak menjadi syarat berangkat duluan. Muda tidak menjadi jaminan berangkat belakangan. No. Baru-baru ini tiba-tiba ada SMS seorang rekan, ya, yang tidak ada terdengar riwayat sakit, tiba-tiba ya dalam grup
paguyupan kita, dipanggil Tuhan sudah. Saudara kasih Tuhan, ini bukan mau menakut-nakuti kita, tapi supaya kita terbangun, katakan terbangun. Ya. Dan kembali sadar tentang waktu yang menentukan, yang sangat menentukan ini. Saudara kasih Tuhan, sebab itu, ya, ini adalah waktu di mana kalau kita mau memilih kapan harus serius dan sungguh-sungguh sama Tuhan, itu waktunya itu kemarin. Ya. Kapan waktu terbaik kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Kemarin. Ya. Hari ini kesempatan kedua untuk kita memutuskan kembali lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-24. Ya. Matius pasal yang ke-24. Dikatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya, sama-sama dong, 3, 2, 1. Dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari kita perhatikan di sekitar kita, saudara. Media menyajikan fakta global yang menunjukkan kita sudah berada di ujung zaman itu. Seperti yang dinubuatkan Alkitab. Kita menyaksikan perang yang berkepanjangan, ya, konflik yang masih terjadi Rusia, Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, saudara. Perang dagang blok barat, blok timur, ya, Indonesia non-blok, saudara. Ya. Kemudian geopolitik, negara-negara adik kuasa mencoba menguasai hasil-hasil alam. Transaksinya seperti itu, saudara. Ya, kita bantu secara ekonomi, secara finance, tapi hasil alamnya kita gerus. Kondisi yang tidak ramah bagi kemanusiaan sedang terjadi seperti yang dinubuatkan dalam Yoel pasal yang kedua dan Matius pasal 24. Ini kondisinya. Lain lagi kondisi moral, dikatakan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Ya. Degradasi moral yang menukik tajam. Nyawa seperti tidak berharga lagi. Sakit hati sedikit hilang lenyap. Saudara, pernikahan menjadi hal yang eksklusif sekarang. Ya. Saya berdoa di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Ini kondisi moral yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Anak-anak Tuhan, setiap kita justru di saat-saat seperti ini Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan kehidupan spiritual kita. Katakan amin, saudara. Di waktu-waktu sekarang Tuhan ingatkan kita supaya kita bertahan dan setia sampai akhir. Sampai kesudahannya tiba. Jika ada teman saudara yang berkata untuk mundur, untuk tidak sungguh-sungguh, katakan sama mereka, ya, jangan ikut-ikutan sidang umum PBB, jangan walk out sekarang. Karena Tuhan sudah mau datang. Amin, saudara. Sapa kanan kiri, senggol dia katakan, jangan walk out sekarang. Tidak ada waktu untuk mundur, justru sebaliknya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Lantas saudara, apa yang harus kita lakukan di menit terakhir yang menentukan ini? Yang pertama saudara, sadari bahwa waktu sangat singkat. Katakan amin. Berasa enggak sih waktu begitu cepat? Ini minggu terakhir September. Ya. Sudah buat panitia Natal? Sudah? Sudah ya? Ini sudah gedung ini, gedung sana, gedung bawah, sudah ada yang pesan. Ngapain? Mau Natalan, masih September. Saudara kasih Tuhan, berasa enggak waktu berlalu begitu cepat? Enggak ya? Baru kemarin, udah mau Natal lagi. Waktu berlalu begitu cepat, saudara. Nah, sebab itu perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam Efesus
pasal yang kelima, ayat 15-16 kita baca sama-sama, 3, 2, 1, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita baca, ganti kata kamu menjadi aku. Ya, 3, 2, 1, perhatikanlah dengan seksama bagaimana aku hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 3 yang di-highlight di situ yang kita mau lihat. Yang pertama, saudara, perhatikanlah. Katakan perhatikanlah. Dalam Efesus pasal 5 ini, Paulus mau menekankan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Jangan lagi hidup sebagai orang Kristen yang sembrono. Jangan lagi hidup sebagai anak-anak Tuhan yang ugal-ugalan. Saya nggak lagi ngomong soal motoran nih. Ya. Jangan lagi hidup sebagai anak-anak Tuhan yang asal-asalan. Perhatikanlah dengan seksama. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan lihatlah. Ya. Ini lihat bagaimana kita hidup hari-hari ini. Kita sedang memeriksa ke dalam, kita sedang membongkar ke dalam. Awasilah dan perhatikanlah. Ini kalimat yang sama dari arti kata bahasa asli perhatikan ini, saudara. Perhatikanlah dengan teliti, jangan buru-buru. Ya. Perhatikanlah dengan cermat dan hati-hati bagaimana kita hidup. Di tengah-tengah dunia yang makin tua, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Manusia semakin garang, anak-anak melawan kepada orang tua. Perhatikan bagaimana aku hidup. Sepanjang malam mempersiapkan pelayanan firman hari ini, Tuhan gimana saya sudah hidup ya Tuhan. Andai kata Tuhan datang, saya nyangkut di plafon atau naik Tuhan. Saya memiliki keyakinan oleh anugerah Allah, Tuhan akan bawa. Yang setuju katakan amin. Katakan saya juga. Jangan ragu-ragu, katakan saya juga. Tapi mari perhatikan apa yang Paulus katakan dalam firman Tuhan ini. Perhatikanlah, watch yourself, awasilah, perhatikan dengan teliti dan cermat bagaimana kita hidup. Mari lihat kembali bagaimana kita hidup. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Apakah kita masih mempertahankan apa yang kita sukai yang tidak berkenan kepada Allah? Apakah kita masih gemar dengan dunia kita dan jauh daripada Tuhan? Yang kedua adalah kata arif atau kata sofia. Ya. Ini kalau arif ini dijelaskan dalam ayat ini kontranya apa? Bebal. Nah, kata arif ini merujuk kepada yang berarti hikmat. Katakan hikmat, saudara. Tapi apa yang Paulus mau tekankan adalah hikmat yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kemampuan untuk melihat dan melakukan kehendak Allah dalam situasi nyata hari ini. Bukan hanya sekedar tahu secara umum, tapi kita dapat mengenali pada masa Kairos ini, pada waktu kronos, waktu terus berjalan, saudara. Di waktu sekarang Tuhan mau lakukan apa? Hari-hari ini kita dituntun untuk menyelesaikan atau menuntaskan amanat agung. Dengan gerak bersama-sama menjangkau orang-orang yang susah. Secara spesifik Tuhan tuntun kita ke arah itu dengan platform pelayanan kita. Bersama-sama. Kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan berarti kita tidak lakukan hal yang serupa di waktu yang lampau. Tapi tidak mendapatkan penekanan. Ada hal yang spesifik di waktu yang lampau. Ada yang Tuhan kerjakan di waktu sekarang. Ada yang Tuhan akan kerjakan di waktu yang mendatang. Nah, sofia atau hikmat ini adalah memahami apa yang Tuhan ingin lakukan di waktu sekarang. Daud disebut berkenan kepada Allah. Bukan karena dia banyak melakukan hal yang random sekalipun baik.
tapi karena dia mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zamannya. Itu saudara. Dia merestorasi kembali budaya penyembahan yang berbeda, yang telah mati sebelumnya. Fokusnya di situ dan dia kemudian dipakai oleh Tuhan dan disebut berkenan. Pada masa kita, Tuhan hendak melakukan sesuatu untuk menjangkau setiap jiwa. Dan pastikan setiap kita ada dalam arak-arakan gerbong kehendak Tuhan. Selaraskan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Nah itu arif. Jadi bukan sekedar kecerdasan intelektual. Ya, kata Sofia di sini yang dimaksudkan oleh Paulus, saudara. Sayang sekali kadang-kadang, ya. Justru kecerdasan intelektual itu yang menghambat kita memahami kehendak Allah. Kadang-kadang. Karena kenapa terlalu banyak kalkulasi sementara Allah mau buat akselerasi. Terlalu banyak pertimbangan gak bergerak-bergerak. Terlalu banyak perhitungan tidak jalan-jalan. Sementara Tuhan mau gerak cepat, dia tekan rem. Sebab itu kita perlu memahami waktu kairosnya Tuhan. Sampai pada yang ketiga yaitu kairos atau waktu yang digunakan di sini. Bahasa Yunaninya disebut ton kuiros, ton kairos. Menebus waktu atau buying time, membeli kembali. Jadi seolah-olah Paulus mengajak kita untuk merenungkan kembali apa yang telah lalu dalam perjalanan kehidupan kita. Dan seolah-olah di waktu perkenanan ini Tuhan mengajak kita. Waktu-waktu yang telah terbuang itu, tebus hari ini. Segera. Karena kenapa? Waktu kairos ini akan berlalu. Jika kita tidak memutuskan sekarang, mungkin besok tidak ada kesempatan lagi. Itulah alasannya saya buat sebuah ungkapan bahwa pertobatan terbaik itu sebenarnya lebih baik itu kemarin. Waktu paling baik untuk bertobat itu sebenarnya kemarin. Dan waktu kesempatan berikutnya yang terbaik adalah hari ini. Hari ini adalah second chance untuk kita melihat kembali apa yang telah kita lakukan selama kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu sudah kasih Tuhan, jika kita tidak lakukan sesuatu, kita hilang kesempatan. Kalau kita melihat turunannya apa yang Tuhan taruh dalam pelayanan kita bersama-sama, saya bersyukur melihat jemaat Tuhan respon dan semuanya ambil bagian. Yang kedua, kita mau setiap jemaat terhisap dalam kelompok-kelompok sel. Tujuannya apa sih? Nyibuk-nyibukin jemaat ya? No, ini mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Itu yang pertama dari tujuan Tabga Family Care. Komsel kita itu, kita mau tangan penggembalaan, suara penggembalaan itu direct ke jemaat. Kita tahu benar bagaimana pertumbuhan langsung dari iman jemaat. Dalam pertemuan komunal seperti ini, semua orang kelihatan baik-baik. Dilihat dari sini saudara, wajahnya ya 11-12 sama malaikat. Tapi kondisi real dalam kehidupan kita sehari-hari, no one knows. Sebab itu kita mau setiap jemaat Tuhan tergembalakan dengan baik. Sebab itu perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Yang kedua arif. Yang ketiga adalah waktu, menebus waktu. Saudara kasih Tuhan, waktu kita terbatas di bumi. Katakan amin. Ada sebuah ungkapan yang berkata, time is free but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you lose it, you can never get it back. Ya, bahasa Indonesianya ada di bawah, saudara, jangan khawatir. Kira-kira begitulah artinya. Waktu itu akan berjalan terus dan kita tidak bisa menahan. Waktu tidak akan berhenti hanya karena kita berhenti. Dia akan terus bergulir. Sebab itu jika kita mau melakukan sesuatu, maka hari ini adalah kesempatannya.
Jadi kehidupan kita itu sama seperti ilustrasi gambar ya. Seperti jam pasir, begitulah kira-kira. Ya. Beberapa orang berkata, oh pasirku masih banyak, kesempatanku masih banyak. Oh belum tentu. Ya. Nanti sajalah. Aku masih punya waktu yang sangat panjang, enjoy dulu. Masih ada waktu. Saudara katakan masalahnya adalah kita tidak tahu berapa banyak sisa pasir kita. Ada yang tahu berapa banyak sisa pasirnya? Saya nggak lagi ngomongin pasir yang di sana, saudara. Saya lagi ngomongin, ada yang tahu berapa banyak waktu kita? Tidak ada yang tahu. Tapi kita membangun spekulasi berdasarkan ukuran logis bahwa muda masih panjang, tua sebentar lagi. Tidak ada saudara yang begitu. Sisa pasir ini jangan-jangan tinggal nempel-nempel di kacanya saja dan tinggal tetesan terakhir selesai. Tidak ada yang tahu. Rada serem sih kalau direnung-renungkan. Tapi sekaligus mengingatkan kita untuk memperhatikan bagaimana kita hidup hari ini. Katakan amin saudara. Kesadaran bahwa waktu singkat akan membuat kita tidak menunda perkara-perkara rohani. No, jangan tunda lagi. Senggol kanan kiri katakan jangan tunda lagi. Kita lihat segala sesuatu di sekeliling kita. Ini adalah waktunya kita bergerak bersama-sama dan tidak menunda lagi. Dalam Yakobus pasal yang keempat 14 berkata demikian, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitulah hidup. Pss, tiba-tiba hilang. Kemarin ketemu ketawa-ketawa, besok udah gak ada. Nasihat Amsal demikian saudara. Dalam Amsal ketiga, pasal ketiga 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan tunda-tunda kebaikan, katakan amin. Mana tahu besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Haleluya. Kalau kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan hari-hari ini waktunya kita bergerak bersama-sama. Untuk memperhatikan kehidupan spiritualitas kita. Come on. He's coming soon. Mari cek kehidupan kita. Ya. Dalam Kolose pasal yang ketiga dikatakan demikian. Karena waktu terbatas mari kita kemudian memperhatikan ayat ini. Kolose 3 dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ayat ini luar biasa sekali saudara. Mengingatkan kita di hari-hari ini, di waktu yang terbatas ini. Mari kita lakukan sesuatu yang berbeda. Jangan pikirkan apa yang kita lakukan hari ini hanya untuk keperluan kita di bumi. Ya. Tuhan tempatkan kita di area di mana kita berada, dalam profesi, ya, dalam lingkungan, dalam komunitas di mana kita ada, Tuhan punya tujuan. Sebab itu selaraskan semua peran kita ya, untuk berada di sana sebagai duta dari kerajaan Allah. Katakan amin saudara. Yang merefleksikan kasih Kristus, yang merefleksikan karakter Kristus, yang merefleksikan belas kasihan dari Kristus. Kita adalah imago Dei, imitatio Dei, confessio Dei. Ya. Kita adalah gambaran Kristus, kita adalah cermin dan teladan Kristus. Kita punya perjanjian untuk meneruskan belas kasihan Kristus kepada banyak bangsa. Bagaimana dunia dapat memahami Tuhan yang tak terlihat, yang transenden? Yaitu dengan cara melihat bagaimana gereja, saya dan saudara hidup. Itu kita perhatikan dalam kehidupan kita menjelang akhir zaman ini. Godaan kita adalah untuk kita menghabiskan waktu kita, masa muda kita, untuk bersenang-senang. Karena kita berpikir
Pasir kita masih penuh. So I wanna do yang saya suka, saya mau melakukan apa yang saya suka. Ya. Karena waktuku masih panjang. Saudara kasih Tuhan, kalau kita kembali melihat kehidupan kita jauh ke dalam. Jika kita bisa melakukan dua hal sekaligus, ngapain kita lakukan satu hal? Bagaimana kalau kita hidup dalam pekerjaan kita untuk kebutuhan selama kita hidup di dunia ini, tapi dengan kingdom attitude, yaitu dengan sikap kerajaan, warga-warga kerajaan. Bagaimana kalau kita selaraskan peranan kita dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau kita selaraskan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai platform bagi kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kita lakukan sekalian dua hal, apa yang kita perlukan untuk hidup di bumi dan sekaligus kita mengerjakan apa yang kita perlukan di dalam kekekalan. Katakan amin, saudara. Setiap kita pasti suka keuntungan. Kalau kita bisa mendapatkan dua keuntungan, mengapain kita harus pertahankan satu keuntungan untuk hidup di bumi ini saja? Akan menjadi sia-sia jika kita hanya bekerja untuk keperluan kehidupan kita di bumi ini saja. Sehingga kita melakukan dengan cara kita melakukan sesuka hati kita, yang penting cuan, yang penting sukses, ya. Tabrak sana, tabrak sini, terserah. Yang penting saya mendapatkan segala-galanya. Maka orientasi kehidupan kita hanya mencari apa yang dicari oleh kebanyakan orang-orang di dunia. Harta, kekayaan, jabatan, pengakuan. Tapi kalau orientasi kita melakukan apa yang perlu bagi kerajaan Allah, kita mengerti mengapa kita ada pada posisi kita hari ini. Karena Tuhan mau jadikan itu platform bagi kita untuk menyatakan kemuliaan, kasih dan kebaikan Kristus kepada orang-orang yang kita bisa jangkau di sekitar kita. Saudara bisa bayangkan jika setiap orang dari antara kita di ruangan ini memikirkan hal yang sama, maka lewat keberadaan kita ada banyak jiwa yang dapat mengenal Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prinsipnya adalah bahwa hidup kita hari ini seharusnya dijalani dalam kesadaran akan kekekalan. Bukan sekedar hidup untuk hari ini, tetapi hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah setia sampai akhir. Katakan setia. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Tidak sampai ujung ya tidak setia namanya, saudara. Ya, setia itu sampai selama-lamanya. Itu arti setia. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, kesetiaan itu akan diuji. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apakah kita masih tetap bernyala-nyala untuk Tuhan? Ketika harapan dan doa kita belum dijawab oleh Tuhan seperti yang kita inginkan, apakah kita masih iring Tuhan? Apakah kita masih melayani Tuhan? Ujiannya akan ada di situ, saudara. Namanya disebut setia, pasti akan ada tantangan dan ujian dari kesetiaan itu sendiri. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk start well, tapi finish well. Bukan hanya sekedar tampak baik di depan, tapi kita juga menyelesaikannya dengan baik. Katakan amin, saudara. Artinya saudara, Tuhan menilai bagaimana kita mengakhiri, bukan hanya bagaimana kita memulai. Memulai memang sesuatu yang sangat penting. Orang cenderung kalau memulai itu bersemangat. Ya, wow, tapi bagaimana seterusnya? Nah, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan tidak mencari bagaimana kita memulai,
Tapi apakah kita masih melakukan hal yang sama sampai pada akhirnya? Lantas bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam kesetiaan? Bagaimana kita dapat bertahan dalam kesetiaan? Yang pertama saudara, ini dia kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya tidak sedang ngomongin soal yang single segera cari pasangan hidup. Ya, kalau mau juga puji Tuhan, segeralah, jangan tunda-tunda lagi. Yang sudah niatan tahun ini langsung close. Ya. Angkat telepon orang tuanya, selesaikan. Jangan terlalu banyak drama. Cinta Tuhan sudah siap semuanya, pekerjaan cukup, datang ke gereja melapor, ikut bimbingan pranikah. Itu dia. Amin saudara. Jangan nunggu-nunggu CEO yang menyamar. Ini kebanyakan nunggu-nunggu CEO yang menyamar nih. Ya. Udah, itu didongeng aja itu, ya. Yang ada di depan, ya kan, doakan, cinta Tuhan, ya. Amin, saudara. Lagunya gimana? Kalau cocok? Kalau cocok, datang ke rumah, ya. Jangan ketemu di halte. Saudara kasih Tuhan. Dikatakan demikian, ya kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gembala itu. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Lantas bagaimana supaya kita bisa bertahan dan tetap setia dalam kondisi di akhir zaman ini saudara. Ya. Hidup dalam komunitas, kodrat kita diciptakan sebagai makhluk sosial oleh Tuhan. Ya. Kita tidak bisa hidup sendirian, semua orang butuh support system dari orang lain. Apa yang kita kenakan sekarang itu adalah hasil kerja orang lain. Tidak ada yang bisa hidup sendirian, saudara. Hidup kita tidak bisa dijalani sendirian. Dalam kondisi sendirian, saudara, kita akan mudah diserang oleh si jahat dan kita menjadi lemah. Tetapi bersama-sama kita akan menjadi lebih kuat. Katakan amin. Sebab itu dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Sebab kalau seorang jatuh yang lain dapat mengangkatnya. Di kondisi sekarang menjelang kedatangan Tuhan. Itulah alasan dari Bapak Gembala. Supaya jemaat Tuhan. Ya, dalam statistik jemaat. Hanya 35% yang masih terhisap dalam kelompok penggembalaan yang disebut Tabkia Family Care. Dan kita masih punya PR 65% lagi dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Mungkin sebagian besar sudah ikut, mungkin ibadah yang lain yang belum ikut. Khusus BTC 2 sudah ikut semua, maybe, hope so. Ya. Itu tujuannya, karena tidak ada orang yang bisa sendirian. Tapi dengan bersama-sama kita punya guardians, kita punya perisai yang berdoa membawa perkara kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Sebagai perisai rohani kita di mana kita bisa saling mendoakan dan menguatkan. Tetapi why, itu bahasa kuno saudara, tetapi malangnya, ya, bila kita sendirian dan kita jatuh, maka kita selesai. Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu jatuh sampai tergeletak. Betul saudara? Tangan Tuhan akan menopangnya. Kita berpikir ada tangan dari sorga yang tiba-tiba nopang kita dan kita nggak jatuh. Kita berpikir Tuhan utus malaikat dengan sayap langsung menahan kita di bawah dan nggak jatuh. Dalam kondisi rapuh, sebenarnya Tuhan sudah tunjuk malaikat-malaikat yang ada di kiri kanan saudara yang akan mengangkat saudara. Amin. Itu fungsinya as a brother keepers. Menjadi penjaga dari saudaranya. Tuhan datang kepada Kain. Mana Habel? Kain berkata, apakah aku penjaga saudaraku? Iya, kamu harusnya menjadi penjaga saudaramu.
Setiap kita punya tanggung jawab seperti itu. Amin, saudara. Ya. Amsal 4 ayat 12 berkata demikian. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Itulah sebabnya mengapa kita mengajak setiap jemaat Tuhan, ayo kita tergabung dalam kelompok family care. Setelah ibadah ini temui diaken diakones, saudara. Ya, untuk kita atur bersama-sama. Apakah saudara lebih convenience dengan jarak, waktu, atau kelompok komunitas? Kita akan cari cara di mana setiap jemaat Tuhan dapat tergembalakan. Ini kerinduan gembala. Gimana menggembalakan 21.000 jemaat serayon 10, saudara. Caranya seperti yang Yitro katakan itu. Kita terpisah, kita terbagi dalam kelompok-kelompok kecil supaya kita tahu apa yang terjadi dan kita bisa mendoakan bersama-sama. Amin. Ini dia. Mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan kita juga akan diuji lewat tantangan. Kita bisa saja menghadapi badai. Jangan khawatir, Tuhan ada di atas perahu kehidupan kita. Kesetiaan kita bisa diuji lewat setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Badai gelombang yang menerpa, rumah tangga, pernikahan, karir, bisnis, bisa saja menghadapi gelombang badai. Jangan khawatir, ada Yesus dalam perahu kehidupan kita. Katakan amin. Dia bisa tenangkan badai. Kalaupun dia tidak tenangkan badai, dia mau ajak kita berselancar di atas badai. Dia akan hantar kita sampai pelabuhan kesukaan kita. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang kita harus pegang dalam kehidupan setiap kita. Masalahnya kalau masalah lagi datang kita lupa. Kalau Tuhan akan menyertai setiap kita. Sebab itu yang berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir, katakan yes. Apa yang harus kita lakukan di menit terakhir yang menentukan ini? Yaitu hidup penuh dengan kewaspadaan. Matius pasal 24-42 berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Banyak orang hidup seolah-olah dunia ini tidak akan ada akhirnya. Ya. Dan kemudian menjadi lengah dan jauh daripada Tuhan. Pesan dari firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita berfokus kepada kehendak Tuhan. Perhatikan fokus kita. Amin, saudara. Fokus kepada perkara dunia. Atau pada kesibukan-kesibukan dunia akan membuat kita tertidur secara rohani. Kita perhatikan kembali. Ya. Bukan dikatakan kemudian kita meninggalkan pekerjaan kita, no. Tapi selaraskan semua peran kita di marketplace. Ya. Dengan kehendak Kristus, kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana kita dapat menjadi berkat, garam dan terang dimanapun kita berada. Itu yang kita harus perhatikan, saudara. Fokus pada kesibukan dunia membuat banyak orang tertidur secara rohani. Saudara, perlu kita perhatikan, iblis kalau tidak bisa menghancurkan kita lewat masalah, dia gunakan cara yang lain dengan cara menjauhkan kita dari Tuhan. Kita kehilangan fokus. Dalam kitab Daniel dikatakan demikian, saudara. Caranya iblis, jika dia tidak bisa menjatuhkan kita lewat masalah. Kenapa tidak bisa? Mungkin kita kuat. Ya. Mungkin kita sudah punya pengalaman yang luar biasa. Jika dia tidak bisa menggoda kita dengan dosa-dosa yang umum, saudara, ya. Ada satu hal lagi yang kita perlu perhatikan dan jangan sampai kita terjebak. Ini sama bahayanya. Ya. Jika dia tidak bisa menjatuhkan kita dengan cara membuat kita menderita, hal yang kedua yang dia akan coba lakukan adalah menjauhkan kita dari mesbah
korban. Itu yang dinubuat oleh Daniel, saudara. Sebab itu kita berhati-hati dalam kehidupan kita supaya kehidupan kekristenan kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita ini tidak menjadi pertemuan-pertemuan formal semata. As a Christian, I have to go to church once a week. Bukan seperti itu. Tapi kita memahami bahwa kehidupan kita seutuhnya adalah untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Pertemuan komunal ini untuk mengisi kembali dan membekali kita supaya kita terjun di ruangan publik dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Di waktu yang sama, mari ingat untuk kita tidak meninggalkan mesbah kita. Bicara soal mesbah, saudara, ia menjauhkan kita dari Tuhan dan dari persekutuan dengan Tuhan. Jika ia tidak bisa menjatuhkan kita lewat masalah, iblis bisa menggoda kita dengan menjauhkan kita dari mesbah bakaran, dari persekutuan kita setiap hari. Dia tahu prinsip bahwa kita akan lemah ketika kita jauh dari hadirat Tuhan. Iblis tahu bahwa kita tidak akan bisa hidup dan tidak berdaya tanpa Tuhan Yesus. Ini sama bahayanya jika kita melihat kehidupan kita baik-baik, saya punya moral yang baik, saya punya tutur yang baik, I'm good, saya tidak ada masalah. Perhatikan yang kedua yaitu korban mesbah. Persekutuan kita setiap hari dengan firman. Persekutuan kita dengan Bapa di sorga. Itu kita harus perhatikan juga. Amin, saudara. Sebab itu tipu muslihat si jahat kita harus perhatikan. Ketika kita terlalu sibuk dengan kesibukan dunia, dengan segala sesuatu, maka yang tersisa di rumah kita hanyalah tenaga terakhir. Dan kita tidak punya waktu untuk Tuhan. I'm too tired. Mari kita kembali untuk melihat hidup supaya kita atur dengan bijaksana. Yang kita berikan bukan waktu sisa, but make time. Buat waktu untuk Tuhan. Lihat di Alkitab, Tuhan selalu pakai orang-orang yang sedang sibuk. Tambah sibuk dia, tambah dipakai Tuhan. Seyogyanya orang yang sibuk adalah orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola waktunya. Kalau kita mau pasti bisa. Itu pertanyaannya. Ini siasat si jahat yang bisa melemahkan kita. Kita waspadai. Yang kedua, saudara, berjaga berarti hidup disiplin dengan kesadaran penuh akan kekekalan. Katakan amin. Bisa dibantu mungkin bergeser medianya. Ya, yang kedua. Hidup disiplin dengan kesadaran penuh kekekalan. Lakukan evaluasi diri setiap hari. Disiplin artinya kita tidak mentolerir kebiasaan buruk menguasai kehidupan kita. Apa yang kita tolerir, saudara, itu akan menjadi jebakan di hari esok. What you tolerate today may trap you tomorrow. Bisa menjebak kita besok. Sebab itu perlu disiplin rohani, jangan sampai kelemahan-kelemahan yang dipelihara, yang dinormalisasi. Saya sudah begini dari dulu. No. Tidak ada yang normal dengan semua itu. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan dan membawa kita berubah semakin lama semakin seperti Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Katakan amin, saudara. Itu dia. Dan berikutnya gunakan kesempatan terakhir untuk pertobatan dan pelayanan. 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Setiap detik adalah masa anugerah untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Memulihkan relasi kita kepada Tuhan. Memperbaiki kehidupan kita dan melayani Tuhan. Sebelum peluit terakhir pertandingan iman ditiup panjang dan game over. Waktu itu akan tiba, tidak ada pertandingan yang selama-lamanya, no. Ya. Ada injury time, tapi injury time juga akan selesai. Either kita datang sama Tuhan atau Tuhan datang.
jemput kita. Sebab itu kalau kita mau berpikir kembali, ayo kita gerak sama-sama. Kita berlomba-lomba melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan bersama-sama. Semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan jangan seorang pun meninggalkan ibadahnya. Dan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Katakan amin, saudara. Sebab Matius 24:46 berkata demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sedang di ladang Tuhan, Tuhan datang, Tuhan berkata, berbahagia. Sabaslah hai engkau hambaku. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita lagi di luar ladang. Kita asik dengan kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan, siapa yang ditemui oleh tuannya sedang ada di ladang, Tuhan berkata, engkau berbahagia. Mau berbahagia, saudara? Pastikan setiap kita ada di ladangnya Tuhan. Memelihara kebun anggurnya Tuhan. Amin, saudara. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pada zaman ini. Yang terakhir, bekerjalah selagi ada waktu. Hidup ini hanya sekali. Yang kita kerjakan bagi Kristus, itulah yang akan bertahan selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari yang wanita saja angkat pujian ini, katakan Bapa. Mari kita yang pria kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Mari gantian, kita yang pria wanita berdoa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai. Mari sama-sama angkat kedua tangan itu dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan.
sembahkan Tuhan. Ini hidup kami, ku serahkan hidupku kepadamu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Mari jemaat Tuhan saja dengan segenap hatiku, ku sembahkan Tuhan. Kau mendengar Tuhan nyanyian dan doa, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing kita datang kepada Tuhan, bawa hidup kita, ku serahkan seluruhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Waktu kami, masa muda kami, segala yang kami kerjakan, kami persembahkan untuk Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kami adalah platform bagi kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan dan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Tuhan memanggil setiap kita di menit-menit terakhir, di menit-menit yang menentukan. Apa yang telah kita mulai bersama dengan Tuhan, mari kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita yang sudah sempat jauh dari Tuhan, kita datang comeback. Kita yang pernah melayani, yuk kita melayani sama-sama lagi. This is the time. Inilah waktu berkenanan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan